Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada mata kuliah etika profesi, yaitu pelanggaran etika audit. Namun sebelum masuk ke dalam video pembahasannya, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dani dengan NIM 18404 800, S1 Akuntansi, STI Sultan Agung, Pematang Siantar. Oke. Yang pertama itu kita masuk ke etika auditing dulu ya. Etika auditing dimaksudkan untuk melindungi para klien dari adanya kebocoran data pribadi saat seseorang menggunakan jasa auditor. Hal tersebut dikarenakan seorang auditor adalah orang yang dipercayai oleh klien. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen dalam melakukan suatu proses yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti secara objektif tentang informasi yang dapat diukur mengenai asersi-asersi suatu entitas ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip etika auditing. Oke, prinsip-prinsip etika auditing. Yang pertama itu ada integritas. Jadi integritas itu merupakan kejujuran dan adil dalam mengaudit suatu perusahaan atau entitas ekonomi. Yang kedua adalah objektif, yaitu netral dalam menjalankan proses audit tanpa mengaitkan masalah pribadi. Yang ketiga adalah kompetensi, profesional, dan cermat, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugasnya dalam memberikan jasa audit. Yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu auditor dilarang memberikan informasi tanpa seizin dari klien kecuali memiliki kepentingan tertentu. Dan yang terakhir adalah profesional, yaitu mampu menahan diri dari hal yang merusak citra para pekerja auditor. Oke. Selanjutnya kita akan membahas independensi auditor. Independensi berarti mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak tergantung dengan orang lain. Dalam melaksanakan proses audit, kepentingan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan tersebut yang disusun dan disajikan akuntan perusahaan klien. Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri seorang auditor secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kasus pelanggaran auditor independen. Di sini kasus yang saya pilih adalah kasus PT Hansen International Tbk. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst & Young atau bisa disingkat EY
karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansen International Tbk, atau pada Bursa Efek itu singkatannya itu MYRX. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membekukan surat tanda terdaftar selama 1 tahun kepada perusahaan dari Ernst & Young. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I. Justini Septiana dalam suratnya mengatakan Serli Jokom dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Serli terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PNJIS, paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Institusi Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dalam meneliti dan mengaudit laporan keuangan tahun PT Hansen International Tbk untuk tahun buku tanggal 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Beni Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah pelaporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian atau overstatement dengan nilai yang mencapai 613 miliar rupiah karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method atas transaksi dengan nilai gross sebesar 732 miliar rupiah. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB atas Kafling Siap Bangun yang tertanggal pada tanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hansen International sebagai penjual. Mungkin itu saja video yang saya sajikan pada video kali ini. Masih banyak kekurangan di dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.